Halo, jumpa lagi teman-teman dengan Awan di sini. Hari ini kita mau bahas mengenai serangan balik kepada Ibu Sri Mulyani. Kemarin kita sempat bahas mengenai Ibu Sri Mulyani yang ngamuk ya, dan kita sudah sampaikan, saya ya, terutama pribadi saya sudah menyampaikan kira-kira ide apa yang bisa gua sampaikan kepada Bu Sri Mulyani untuk bisa memperbaiki pejabat pajak gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah ide gua untuk memperbaiki pejabat pajak, bukan untuk menghukum ya teman-teman, bukan dalam kapasitas mindset untuk menghukum, tetapi mindsetnya adalah untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki negara, memperbaiki pelayanan publik sehingga kepatuhan jangka panjang menjadi lebih baik, begitu. Oke. Tapi hari ini pagi-pagi gue dapat berita, teman-teman. Pagi-pagi dapat berita ya, hati-hati ada berita sesat ya teman-teman. Pagi-pagi ada berita mengenai ini. Yang pertama ini nih, yang di YouTube ya. YouTube ini, sorry, di Twitter. Nah, yang ini Twitter. Jadi masih ada ini postingannya ya. Jadi kita tinggal baca aja. Dapat perbuatan WA tentang kebusukan Menteri Keuangan Sri Mulyani ya teman-teman. Jadi orang ini mendaki 111 Gunung U untuk garis miring Palestina. Jadi dia dapat forwardan WA tentang kebusukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi ini langsung menusuk langsung ya, langsung menusuk langsung ke Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikatakannya busuk. Ya, sekarang apa yang busuk nih? Ditulis oleh petugas pajak yang muak dengan pencitraan busuk Sri Mulyani. Jadi ada petugas pajak yang muak dengan pencitraan busuk Sri Mulyani. Dia sudah mengadukan secara resmi sejak 2 tahun yang lalu, namun nggak pernah ditanggapi. Pertanyaannya yang diadukan siapa? Apakah dia mengadukan Sri Mulyani? Kita nggak tahu nih teman-teman ya. Gue udah hubungi penulis dan dapat izin posting katanya. Oke, nah ini teman-teman mesti baca teman-teman ya. Ini ada agak panjang teman-teman ya. Ini sudah ramai di mana-mana teman-teman ya. Sudah ramai di mana-mana. Pematang Siantar, Bapak siapa namanya tadi? Lupa namanya. Udah ramai teman-teman, tinggal baca ya teman-teman. Ini yang pertama. Ini yang kedua, teman-teman mungkin bisa di-freeze untuk dibaca. Kalau kalau nggak langsung ke Twitter bisa langsung ya. Nah, Ibu lupa dengan pengaduan saya, intinya dia marah lah ya. Dia marah, pengaduan dia kok 2 tahun nggak diproses, tetapi yang terbaru ini kok cepat sekali diproses. Intinya gitu, itu intinya ya. Nah, teman-teman perlu baca ya teman-teman. Kalau mau lebih detail mesti baca teman-teman. Terus dia dia bilang nomor satu ini sebaiknya ibu juga ikut mundur jadi Menteri Keuangan. Nah, ini luar biasa ya, satu orang pejabat di daerah meminta Ibu Sri Mulyani juga mundur gitu. Eee, karena tidak bisa mengawasi orang-orang terdekat ibu gitu. Nah, oke. Oke, jadi itulah intinya ya. Jadi beritanya heboh di mana-mana teman-teman mengenai orang ini, Bapak siapa namanya? Bapak Bursok Anthony Marlon ya, karena ini sudah terbuka di Twitter teman-teman, jadi gua juga buka teman-teman, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, jadi transparan saja teman-teman, itu berita mengenai Twitter. Jadi gue langsung merasa, wah kayaknya ada serangan balik nih ke Sri Mulyani nih, karena kemarin rame gitu kan. Terus yang kedua ini adalah, ada berita langsung dari MSN nih, MSN berita, judulnya adalah "Pegawai Pajak Murka di Media Sosial". Ini kata staf khusus Sri Mulyani. Jadi teman-teman, jangan langsung termakan berita ya teman-teman, kita mesti baca lagi berita yang lain, kita mesti verifikasi lagi, mesti baca lagi, apa sih masalah yang sedang terjadi gitu ya sebenarnya ya. Jadi nggak segampang judul yang kita baca gitu teman-teman. Jadi kita jangan langsung baca judul terus langsung berpersepsi, kita mesti tahu dengan lebih detail lagi. Nah, pegawai pajak murka ini kata staf khusus Menteri Keuangan ya. Kita baca langsung teman-teman ya, media sosial ramai dengan surat pegawai DJP Kementerian Keuangan atas nama Bursa Anthony Marlon yang mengirimkan surat kepada Menkeu Sri Mulyani melalui Wise Kemenkeu. Wise Kemenkeu adalah tempat untuk pengaduan teman-teman ya di Kemenkeu. Surat pengaduan tersebut dikatakan tidak digubris selama 2 tahun, teman-teman. Nah, kita mesti baca teman-teman ya, baca ya teman-teman ya. Biasakanlah membaca. Berusaha membandingkan surat aduannya yang tak kunjung diproses dengan kesiagaan Sri Mulyani. By the way, ini dari berita dari republika.co.id ya. Kita nggak tahu juga teman-teman, apakah ini valid atau tidak teman-teman ya. Jadi, gua juga tidak tahu ini valid atau tidak. Tapi ini ada berita di MSN, jadi kita bacakan saja ya. Mudah-mudahan valid ya teman-teman. Dan teman-teman jangan langsung menerima begitu saja, tolong divalidasi lagi. Ya, dia bilang eh, aduan dia tak kunjung diproses dengan kesigapan Sri Mulyani yang langsung menanggapi Rafael Alun Trisambodo. Nah, ia kemudian menindaklanjuti surat pengaduan pada Senin, tanggal 27 bulan Februari. Jadi ada momentum untuk dia adukan kembali.
Surat itu jadi ramai karena akun ini Kadiradikalis yang tadi itu ya, kalau nggak salah ya, mengunggahnya dengan narasi langsung menghakimi Sri Mulyani. Dia langsung menunjuk Sri Mulyani busuk tadi kan. Dalam unggahannya, akun tersebut menyertakan forward-an WhatsApp tentang surat panjang Bursok yang muak dengan Menkeu lantaran aduannya tak diproses. Jadi, ini orang gara-gara aduannya tak diproses, yang jadi target tuh menterinya. Jadi menurut gua ini salah ya teman-teman, tapi coba kita cek. Bursok merupakan pejabat Kanwil di DJP Sumatera Utara II dengan unit organisasi sub bagian tata usaha dan rumah tangga. Jadi dia bukan AR, bukan pemeriksa, dia cuma di bagian tata usaha ya. Jabatannya adalah Kepala Subbag, jadi lumayan tinggi. Ia mengeluhkan bahwa pengaduannya mengenai investasi bodong yang menimpanya tidak digubris. Jadi, yang gue tangkap teman-teman ya, orang ini terkena investasi bodong, kemudian dia melaporkan ke Menkeu, tidak digubris, dan dia marah-marah. Yang gue tangkap seperti itu ya, mudah-mudahan tidak salah gitu. Kalau salah tolong di komentar nanti ya. Bursok juga mengaitkan masalah hidup mewah dan kerugian negara akibat DJP dan Kementerian Keuangan. Bahwa saya melihat cepat sekali keputusan Ibu ambil ya. Dalam hitungan hari, Bapak Rafael bisa langsung keluar dari DJP akibat viralnya kasus. Kemudian baru saja DJP viral menampilkan gaya hidup mewahnya dengan menaiki moge Harley Davidson dengan komunitas blasting ridernya. Ibu pun langsung bertindak cepat yang pada akhirnya citra DJP hancur berantakan. Jadi ini juga salah teman-teman ya. Gue tidak setuju bahwa dia mengatakan citra DJP hancur berantakan. Sama sekali nggak ada hubungannya menurut gue ya. Coba Ibu Menkeu yang terhormat bandingkan dengan pengaduan saya yang sudah hampir 2 tahun mangkrak yang melibatkan Ditjen Pajak dan Ibu sendiri. Jadi menurut gua nggak perlu baper ya kalau pengaduan nggak digubris. Pengaduan gua pun banyak yang tidak digubris ya. Pengaduan gua pun banyak yang tidak digubris, nggak usah baper. Yang terindikasi kuat merugikan keuangan negara triliunan rupiah tidak Ibu gubris. Nah, bahkan Ibu menutupi dengan surat palsu atau bodong dengan nomor sekian. Nah, ini kita nggak tahu teman-teman, ini tuduhan ya teman-teman, ini tuduhan kalau nggak terbukti jadi fitnah ya. Nggak tahu ini benar apa enggak. Kita kalau bisa sih terbuka aja ke depannya, dibuka aja ini apa yang dia maksudkan gitu. Menurut Bursok, Kemenkeu tidak sadar telah mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan tersebut. Ia juga mengeluhkan keputusan yang dinilai terlalu cepat untuk mencopot Rafael Alun Trisambodo. Nah, ini gue juga setuju sebenarnya ya. Gue setuju bahwa dia terlalu cepat ditindak ya, padahal yang bermasalah kan anaknya. Menurutnya, kasus anak Rafael seharusnya tidak disangkut pautkan dengan orang tuanya, apalagi DJP. Ini gue setuju nih. Pada akhirnya, surat tersebut Borsok mengancam akan mengadukan kasus ini ke kepolisian. Jadi, gua sih nggak nyambung ya menurut gua ya. Kenapa pengaduan ini jadi masuk ke kepolisian? Nggak ada hubungannya sama sekali. Apalagi yang ditarget Bu Sri Mulyani, nggak ada hubungannya. Dia ini menteri, jadi nggak ada hubungan dengan urusan pengaduan seperti ini. Ini pendapat pribadi gua ya, setahu gua seperti itu ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu kasus realnya seperti apa, seberapa jauh dia melibatkan Ibu Sri Mulyani, kita nggak tahu. Nah, terkait hal itu, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Bapak Justinus Prastowo mengkonfirmasi bahwa memang benar terdapat pengaduan atas nama Bursok Antoni Mardon melalui email Kemenkeu, Wise Kemenkeu. Oke. Namun ia meluruskan bahwa pengaduan itu dilakukan sejak 2022, bukan 2021 seperti yang diakui Bursok. Oke, jadi di sini ada satu kesalahan teman-teman ya. Menurut staf khususnya Ibu Menteri, ini pengaduannya tahun 2022, sedangkan menurut orang tadi 2021. Ini nggak tahu mana yang benar teman-teman, ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Justinus mengatakan pengaduan yang dilakukan Bursok berkaitan dengan dugaan dana fiktif dan keterlibatan bank di dalamnya. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi. BAM menyampaikan pengaduan melalui WISE Kemenkeu mengenai perusahaan investasi tempat menabung dananya yang ia duga fiktif dan ada keterlibatan bank di dalamnya. Clear ini masalah pribadi kata dia ya. Jadi menurut Pak Justinus ini adalah masalah pribadi orang masyarakat biasa. Kebetulan dia pejabat di Kementerian Keuangan, dia berinvestasi diduga dana fiktif, kemudian dia pengaduan ke Kemenkeu. Jadi menurut gua nggak nyambung ya. Kalau Pak Justinus ini benar, maka si Pak Bursoknya nggak nyambung gitu. Tetapi kita nggak tahu kasus yang benar seperti apa. Nanti kita perlu cek lagi kasus detailnya seperti apa. Justinus menegaskan bahwa pengaduan Bursok tidak dilengkapi dengan bukti yang mendetail dan penuh, sehingga kata dia sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Oke. Pengaduan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh tim Irjen Kemenkeu dan dinyatakan belum dapat ditindaklanjuti dengan catatan agar pelapor mendetailkan dugaan penyimpangan yang tercantum dalam pengaduan. Pengaduan tak jelas apa yang mau diproses. Oke, betul. Jadi
Yang gue tangkap dari kasus ini memang begitu. Orang ini mau laporin apa? Kalau dia pengaduan ke Kemenkeu, dia mesti melaporkan orang Kemenkeu dong, betul nggak? Apakah Ibu Sri Mulyani yang dia laporkan? Apakah salah satu pejabat Kemenkeu yang dia laporkan? Mesti jelas gitu. Nggak boleh lu melaporkan orang, melaporkan pengaduan tapi nggak jelas. Targetnya siapa? Siapa yang lu laporkan itu mesti jelas. Nah ini yang gue tangkap seperti itu. Dia hanya melaporkan ada kejadian tindakan apa investasi fiktif, tetapi nggak jelas siapa yang mau dia salahkan, siapa yang mau dia adukan. Nah, dan kenapa dia lari ke Kemenkeu? Mestinya dia ke OJK dong, kalau ini mengenai bank ya. Mesti ke OJK. Nah, tapi kita nggak tahu persis bagaimana kejadian teman-teman ya. Cuman yang kita tangkap dari Pak Justinus seperti itu, gitu bahwa orang ini, Bapak Borsok ini mengadukan kasus pribadi dia ke Kemenkeu dengan target yang nggak jelas dan kemudian siapa yang mau diaduin nggak jelas, apalagi lari ke Kemenkeu harusnya nggak ada hubungan ya, lari ke menteri harusnya nggak ada hubungan menterinya harusnya ya. Nah, tapi kita nggak tahu persis bagaimana kejadiannya. Ia juga menjelaskan bahwa Borsok belum memberikan bukti baru hingga saat ini. Ya, Itjen Kemenkeu telah meneruskan pengaduan tersebut ke OJK. Betul nih, betul. Jadi Itjen melanjutkan pengaduan ke OJK. Ini benar. Melalui surat nomor 2021 22 tahun tanggal 21 April 2022. Ini betul, teman-teman. Jadi kasusnya sehubungan dengan bank ya dia lariin ke OJK dong, jangan ke Kemenkeu. Jangan Ibu Menteri yang lu salahin. Terakhir, Bank mengajukan pengaduan kembali 27 Februari yang kemarin nih. Kami akan proses sesuai ketentuan katanya. Oke? Ia juga mendesak akun kafiradikalis tidak serta-merta langsung menuding dan menebar kebencian kepada Sri Mulyani. Betul teman-teman ya, jadi akun ini jelas-jelas menebar kebencian ya. Ini kalau gua Sri Mulyani sih gua tuntut ke pengadilan ini. Karena ini kalau gua ya, karena ini jelas-jelas menuding tidak jelas buktinya dan dia langsung menuduh kebusukan Menteri Keuangan ya. Kalau gue sih gua tuntut langsung nih. Jadi jadi ini menuding ya, menebar kebencian teman-teman, ini pantas untuk dilaporkan, gitu. Cuman apakah nanti terbukti atau enggak nanti ya, tapi cuman menurut gua sih udah jelas-jelas ini tudingan dan menebar kebencian, ya. "Halo Bung," katanya, "belum apa-apa kok sudah mengecap SMI busuk. Dibanding menebar kebencian, mestinya tak sulit ya mencari kebenaran." Oke, ya, oke. Ini teman-teman beritanya ya. Jadi, gua lanjutan lagi dari gue. Nah, dari gua nomor 2. Jadi diduga ya, ini berita sampah ya, ini menurut gua ya teman-teman, ini dugaan gua, belum tentu kebenarannya seperti apa, gua nggak tahu juga. Tapi menurut gua, dugaan gua adalah inilah yang kita duga sebagai penggiringan opini sesat teman-teman ya. Ini adalah penggiringan opini sesat dugaannya dari gua. Dia menggiring opini A, padahal kejadiannya bukan A gitu loh. Dia menggiring opini seolah-olah Bu Sri Mulyani busuk gitu. Padahal yang dia laporkan bukan pribadi Sri Mulyaninya gitu loh. Orang ini melaporkan tindak kejahatan investasi bodong atau investasi fiktif, mungkin seperti itu yang gue tangkap ya. Bukan Bu Sri Mulyani yang dia laporkan. Kenapa Ibu Sri Mulyani yang lo bilang busuk gitu loh. Jadi ini penggiringan opini teman-teman. Ini yang error ya. Yang dia laporkan adalah kejadian dirinya sendiri, urusan pribadi dia. Nggak ada hubungan, nggak ada urusan dengan si pribadi Ibu Sri Mulyani. Gitu loh. Kalau ini berhubungan dengan pribadi Sri Mulyani, boleh dia laporkan ke Kemenkeu. Itu masuk akal, karena Bu Sri Mulyani ada di jajaran Kemenkeu gitu kan. Nah, pengaduan ini tidak diproses atau tadi sudah diproses ya, tadi katanya ya, tadi kata si Pak Justinus sudah diproses ya. Bukan salahnya menteri ya, teman-teman. Ini ditindaklanjuti oleh divisi pengaduan ya tadi Itjen itu ya. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan menteri, tetapi opini sudah digiring. Opini sudah digiring seolah-olah Bu Sri Mulyani yang busuk, padahal nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini sesat opininya, menurut gua teman-temannya, dan ini dugaan saja. Ya. Nah, dan diduga juga ada upaya pembunuhan karakter terhadap Ibu Sri Mulyani ya. Kasusnya dia nggak jelaskan dengan detail, ya, tetapi dia langsung menuduh Sri Mulyani busuk. Ini udah jelas-jelas upaya untuk pembunuhan karakter, tapi ini hanya dugaan gua saja. Nggak tahu benar apa nggak, kita nanti lihat lagi perkembangan kasusnya ya. Jadi, ada usaha untuk menciptakan persepsi negatif terhadap karakter pribadi Bu Sri Mulyani, gitu loh. Tanpa ada fakta ataupun data yang lengkap gitu. Di mana kesalahannya Bu Sri Mulyani, nggak jelas di sini, gitu. Apa gara-gara nggak menindaklanjuti pengaduan terus dianggap busuk gitu, nggak ada hubungannya. Ada banyak bos pengaduan yang nggak ditindaklanjuti. Pengaduan gua sendiri nggak ditindaklanjuti banyak gitu ya. Kemudian dia membuat judul artikel yang heboh. Judulnya tuh luar biasa hebohnya. Tentang kebusukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wah, kalau gua sih langsung gua tuntut nih. Gitu.
Jadi artikelnya heboh, padahal isi artikelnya nggak nyambung, gitu loh. Kemudian dia minta Sri Mulyani turun, ini mimpi aja ya, ini mimpi teman-teman. Gua harap Ibu Sri Mulyani jangan sampai apa namanya, terpengaruh oleh oleh berita seperti ini ya. Targetnya bukan Sri turun, targetnya bukan SMI turun, nggak mungkin SMI turun gara-gara hal seperti ini ya. Targetnya bukan itu, targetnya adalah pembunuhan karakter ya, pembunuhan karakter supaya SMI kehilangan legitimasi, supaya Bu Sri Mulyani kehilangan kepercayaan dari publik. Itu targetnya, yang gua duga teman-teman ya, dan ini adalah suatu perilaku yang sangat buruk ya teman-teman, menurut gua ya. Tapi ini dugaan, ya kita nggak tahu bagaimana kasus yang sebenarnya terjadi. Kita akan follow up kalau memang ada informasi lagi ya. Jadi hati-hati teman-teman ya yang nonton video gua, hati-hati jangan termakan berita sesat teman-teman. Udah terlalu banyak berita sesat, berita hoax di internet ya. Kalau bisa lu jangan main internet dah, jangan main Instagram dah gitu ya. Budayakan membaca detail teman-teman. Kalau ada berita bacalah dengan detail, jangan cuma baca judul doang gitu loh. Baca dengan detail. Oke. Nomor 3. Lanjut nih, ini pendapat gua tentang kasusnya Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi Satrio, dan David ya. Jadi, eh ini pendapat gua pribadi teman-teman ya. Anak muda berkelahi itu hal biasa saja ya. Gua nggak peduli dan gua nggak ngikutin sama sekali teman-teman. Sejak hari pertama sampai hari ini gua nggak ngikutin gitu. Gua cuma tahu ada orang dipukul, namanya David gitu ya. Tapi gua nggak tahu yang mukul siapa. Mario Dandi Satrio. Gua sampai mesti nulis namanya di sini gitu loh. Gue nggak tertarik untuk follow mereka, gue nggak tertarik untuk tahu apa kasusnya bagaimana, gue nggak tertarik sama sekali. Itu hanya pukul-pukulan anak muda gara-gara cewek itu hal biasa gitu menurut gue ya. Jadi gue nggak tertarik untuk tahu lebih detail. Bahkan nama mereka aja gue nggak tahu gitu. Sampai hari ini gue nggak hafal nama mereka. Sampai gue tulis di sini. RAT kan, Rafael Alun dan Mario Dandi. Gue tulis di sini nih. Karena gue nggak hafal nama mereka, karena gue nggak ngikutin sama sekali. Gue sama sekali nggak ngikutin kasus itu. Gitu. Dan gue nggak tertarik sama sekali. Itu hal biasa saja menurut gue. Oke. Tetapi, menurut gua teman-teman pencopotan Rafael ini berlebihan ya menurut gua. Gua setuju dan gua rasa banyak orang yang berpendapat seperti ini ya, pencopotan dia terlalu berlebihan, terlalu reaktif ya. Anaknya yang salah, kenapa bapaknya yang dihukum gitu oleh instansi ya. Nah, jadi menurut gua ya harusnya justru didukung dong untuk upaya damai, gitu loh. Didukung dong upaya damai, kekeluargaan, tetapi biarkan kasus hukumnya tetap berjalan normal, is okay. Tetapi jangan ini kebiasaan Indonesia ini ya, kebiasaan salah di Indonesia, kalau udah viral, digombar-gombar terus, terus dicari terus kesalahannya, dicari sampai anaknya, zaman sekolahnya dicari kesalahannya, keluarganya, istrinya dicari kesalahannya. Ini budaya salah teman-teman, ini budaya yang salah di Indonesia ini ya, harus kita berantas budaya seperti itu ya. Jadi harusnya kita upaya damai dong, gitu. Upaya damai, upaya untuk menenangkan, jangan punya mental menghukum. Dan ini juga kritik gua terhadap Ibu Sri Mulyani ya, kita jangan punya mental menghukum gitu loh. Jangan kita melihat orang itu nggak benar, terus kita mental langsung menghukum, langsung upaya kita untuk mencari-cari kesalahan orang itu, terus menghukum gitu. Ini juga yang terjadi pada banyak oknum petugas pajak gitu ya. Ya gara-gara atasannya begitu, gitu loh. Nah, jadi usahakanlah kita punya mental mediasi, musyawarah, ini ada di Pancasila kok, Pancasila pasal berapa Pancasila yang keberapa ya? Musyawarah ya. Nah, jadi udah usahakan punya mental mediasi, mental damai, mental musyawarah gitu. Jangan punya mental menghukum. Ini kebiasaan yang salah, dari atas udah salah, akhirnya turun sampai ke bawah juga terbawa gitu ya. Ini juga kritik gua untuk Menteri Ibu Sri Mulyani. Oke. Jadi gua rasa ya, masyarakat kelas kelas bawah seperti gua ya, yang di bawah gini ya, kita nggak terlalu peduli sih dengan kasus yang harta 56 miliar lah, apa, pukul-pukulan lah, kasus moge lah, kasus, moge ya, hidup mewah lah dan lain-lain, nggak peduli. Memang apa pengaruhnya terhadap hidup kita semua gitu, nggak peduli, gua nggak terlalu peduli, gua sama sekali nggak ngikutin loh hartanya si siapa tuh, si Pak siapa tadi, Pak Rafael gitu. Nggak peduli, karena nggak pengaruh sama sekali dari hidup gua. Gua hanya peduli dengan hidup gua sendiri, gua nggak peduli dengan hidup mereka gitu ya. Nah, masyarakat seperti gua, seperti mungkin teman-teman yang nonton di sini ya, kita hanya peduli dengan edukasi yang tepat, pelayanan yang ramah gitu, agar ada perubahan nih, perubahan sikap oknum petugas pajak ya, bukan semua teman-temannya, hanya oknum segelintir kecil saja, oknum petugas pajak yang selama ini merusak citra DJP gitu. Yang terkesan apa? Arogan, intimidasi, menakut-nakutin nih, mengancam, menekan, sombong, dan sewenang-wenang yang udah aku pernah sampaikan di video-video sebelumnya ya.
Nah, ini yang mesti diperbaiki. Ini yang penting bagi kita, gitu. Bagi kita masyarakat tuh ini yang penting. Bukan kasus mogeknya, bukan kasus harta bermiliar-miliar, enggak. Kita nggak pusing dengan itu. Kita pusing dengan petugas pajak yang berhubungan langsung dengan kita. Gitu. Itulah kepentingan gua secara pribadi juga ya, anyway. Nah, kita kembali ke reformasi pajak. Reformasi pegawai pajak. Nah, apakah Ibu Sri Mulyani masih kuat untuk menghadapi ini? Jadi kita mah masyarakat ya, nggak peduli Bu, kita nggak peduli Bu dengan berita-berita perilaku ASN yang nggak berhubungan dengan rakyat, gitu. Kita hanya peduli dengan perilaku ASN yang langsung berhubungan, bersentuhan, bertemu dengan masyarakat langsung, gitu. Seperti apa? Pertemuan dengan AR, ini langsung nih, ini langsung bersentuhan dengan rakyat. Pemeriksaan, ini langsung bertemu dengan masyarakat. Bukper, nah bukper yang lagi rame banget nih bukper, langsung bertemu dengan rakyat gitu. Bukper, pemeriksaan, AR, semua ini bertemu langsung dengan rakyat. Di sini, Bu Sri Mulyani, ya mohon maaf Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya, masih banyak terjadi ketidakadilan gitu. Sikap kesewenang-wenangan petugas pajak, aduh, udah inilah, udah makanan sehari-hari gitu ya. Tapi nggak semua, teman-teman, oknum saja, kecil sekali. Cuman yang kecil inilah yang jadi heboh gitu, yang jadi pembicaraan di kalangan masyarakat gitu. Dan apalagi terutama kurangnya edukasi. Orang dihantam kena masalah pajak tetapi nggak diedukasi. Ini udah makanan sehari-hari, udah kenyang gitu. Terutama gue ya di dunia konsultan pajak gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini nggak tersampaikan ke Ibu Sri Mulyani. Nggak jadi viral gitu loh. Karena nggak jadi viral, nggak tersampaikan, ya udah di level bawah tuh masih begitu terus gitu. Nah, sesuai video sebelumnya, apakah Bu Sri Mulyani masih serius mau reformasi perpajakan? Nah, ini poin dari gua. Gua sampaikan lagi nih, Ibu Sri Mulyani, mohon maaf. Nah, pertama, fokuslah pada edukasi, bukan penindakan. Gue udah ngomong, ngecap-ngecap berkali-kali, berbusa-busa ya. Petugas pajak harus fokus pada edukasi, bukan penindakan. Gitu. Kalau saat ini, penindakan itu terlalu kuat. Penindakannya jalan, bagus, tapi terlalu kuat. Edukasinya mundur. Edukasinya masih jauh tertinggal gitu loh. Masih cuma bikin TikTok, bikin gitu-gituan ya, pajak. Sedangkan penindakannya itu luar biasa. Gitu. Akhirnya merusak citra DJP. Nah, setahu gua, kinerja AR itu tidak dinilai dari bagusnya edukasi yang diberikan kepada WP. Setahu gua seperti itu ya. Jadi kalau dia kasih edukasi yang bagus, semakin bagus kasih edukasi, tidak ada nilai, tidak ada value, tidak ada duit, tidak ada gaji, tidak ada kinerja yang meningkat, gitu. Tidak ada dapat bonus, gitu. Setahu gua seperti itu ya. Nggak tahu benar apa salah, tolong dikoreksi kalau salah ya. Nah, tetapi kinerja AR, kinerja petugas pajak, dinilai dari uang pajak yang masuk, penerimaan negara yang masuk. Ini salah mindset, Bu. Mohon maaf, Bu Sri Mulyani. Ini mindset yang salah gitu. Jadi, pejabat pajak tidak boleh dinilai berdasarkan uang yang masuk gitu. Harusnya gimana? Harusnya kinerja petugas pajak dinilai dari kepuasan WP. Kepuasan WP terhadap pelayanan petugas pajak. Nah, kalau WP-nya puas dengan pelayanan petugas pajak, dia akan sedikit-sedikit bertumbuh nih yang namanya kepatuhan jangka panjang. Kepatuhan jangka panjang gitu, teman-teman. Nah, berhubung kinerja itu dinilai dari uang pajak yang masuk, maka segala cara dilakukan. Capek loh jadi AR. Gua tahu betapa capeknya AR. Gua bisa merasakan dengan hati gue yang terdalam ya betapa sulitnya jadi AR. Ketemu banyak orang brengsek di wajib pajak gitu ya. Wajib pajak banyak sekali yang brengsek gitu ya. Nah, tapi karena kinerja dia dinilai dari uang pajak yang masuk, maka segala cara nggak peduli. Kalau gue perlu ancam, gue ancam. Kalau gue perlu takut-takutin, gue takut-takutin gitu. Kalau perlu gue intimidasi, gue intimidasi. Pokoknya orang ini harus bayar pajak. Itu yang terjadi selama ini gitu. Target utamanya adalah penerimaan pajak jangka pendek. Pokoknya tahun ini jangka pendek harus kita dapatkan penerimaan pajaknya. Dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan ke depan harus dicapai targetnya. Jangka pendek yang kita kejar. Gitu. Padahal seharusnya itu kita fokus kepada edukasi supaya apa? Supaya tercapai kepatuhan sukarela dan terjadi penerimaan jangka panjang. Gitu loh, teman-teman dan Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya. Mohon maaf ini cuman ide gua saja gitu. Harus seperti itu. Kita mesti edukasi. Fokus pada edukasi, pada kepatuhan sukarela gitu. Nah, kemudian yang B, permudah birokrasi, prasyarat, formulir, jangan bikin ribet gitu, dibuatlah sederhana. Selama itu ribet banget. Contoh nih ya, penggunaan norma bagi pekerja bebas. Ini kemarin gue live Instagram ya, mungkin ada kali 10-20 pertanyaan mengenai ini doang gitu, mengenai pekerja bebas, mengenai norma gitu.
Jadi norma itu bagi pekerja bebas harus mengajukan NPPN sebelum 31 Maret. Kalau dia, tidak ajukan atau lewat dari 31 Maret, dia nggak bisa pakai norma. Cilaka ini cilaka sekali, gitu. Nah, WP sendiri nggak paham. Mungkin dari 9 dari 10 pekerja bebas yang gue temuin, itu nggak paham mengenai ini. Yang tidak punya konsultan gitu ya, nggak paham bahwa dia harus mengajukan NPPN. Akibatnya apa? Fatal sekali. Akibatnya tuh hanya gara-gara satu surat dia nggak punya, dia jadi kena pajak 2 kali lipat, bahkan berdobel-dobel, bertriple lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, ini yang gue maksudkan ribet, ribet birokrasi. Gara-gara surat orang bisa cilaka. Nah, kemudian contoh lagi, kenapa orang nggak mau PKP? Nah, kan kenapa banyak UMKM yang sudah seharusnya jadi PKP tetap tidak mau PKP? Kenapa? Karena PPN itu rumit, ribet gitu. PPN itu ribet banget. Kode 010 gimana? 01, 020 gimana? 040, 050, 080, 090, salah bikin mesti pembetulan, mesti pengganti, mesti pembatalan dan sebagainya. Ribet banget nih PPN nih ya. Nah, solusinya apa? Solusi gampang, PPN final. Sudah ada di undang-undang, cuman sampai hari ini belum terbit tuh PPN final tuh, ya. Nah, jadi ribet. Kemudian, intinya apa? Birokrasi yang namanya legal formal itu ribet, gitu loh. Itu yang terjadi di Indonesia. Itulah yang bikin konsultan pajak kaya, gitu. Orang itu nggak mau ngurus pajak. Dia maunya kasih konsultan pajak. Alias apa? Konsultan pajak jadi kaya. Kenapa konsultan pajak masih kaya di Indonesia? Gara-gara itu. Ribet. Pajak itu ribet. Gitu. Nah, kenapa pajak itu ribet? Nah, solusinya apa? Harus dibuat mudah dan sederhana. Semua dibikin sederhana. Sekarang sudah bagus teman-teman ya. Sekarang menurut gua sih sudah DJP salah satu ini gue memuji ya, DJP salah satu lembaga pemerintah yang paling maju dalam hal reformasi terhadap birokrasi gitu. Cuman masih ribet karena mungkin kita nggak puas ya, karena kita masih pengen lebih sederhana lagi. Cuman sekarang udah sangat terbantu, sangat baik sekali ya. Cuman masih kurang, masih banyak ribet sekali, masih banyak yang ribet yang mesti dibenerin, dibikin sederhana itu intinya. Oke, kemudian pelayanan terhadap wajib pajak. Nah, ini yang gua selalu sarankan ya dari kemarin, gua sudah sarankan di video sebelumnya. Pertama, petugas pajak bertemu dengan wajib pajak harus tertulis berita acara dan diberikan kepada wajib pajak BA tertulisnya. Gitu, beres. Jadi semua yang dibicarakan bertemu WP tertulis dan diberikan kepada WP. Jadi semuanya terbuka apa adanya, transparan gitu loh. Kemudian petugas pajak bertemu dengan wajib pajak harus terdokumentasi audio visual dan diberikan kepada WP. Jadi transparan, terbuka apa adanya, tiada dusta di antara kita. Gitu. Jadi aman. Jadi petugas pajaknya aman, WP juga aman, gitu. Petugas pajaknya juga senang, WP juga senang, mendapat edukasi, si petugas pajak juga mengedukasi dengan baik, gitu. Selama ini tuh nggak ada, selama ini banyak sekali kejadian wajib pajak diselesaikan di belakang layar, di balik meja, yang mana alias, ya itu dia. Oke. Kemudian pengaduan harus ditanggapi dengan serius teman-teman. Dan mohon maaf Ibu Sri Mulyani ya, ditindaklanjuti sampai selesai. Ini maksudnya pengaduan WP ya, bukan pengaduan yang Bapak tadi ya. Nah, kalau perlu kita konferensi pers hasil penyelesaiannya. Jadi kalau ada masalah harus diselesaikan dan betul-betul selesai, betul-betul kalau perlu dimediasi, kalau perlu dipertemukan. Pokoknya harus diselesaikan gitu loh. Jangan dibiarin. Nah, gua sendiri punya pengaduan beberapa yang nggak ditindaklanjuti ya. Nah, setelah pertemuan dengan petugas pajak, WP diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni hasil pertemuan tersebut secara online. Contohnya seperti petugas Bank BCA contohnya. Contoh gue sebut Bank merek aja Bank BCA contohnya. Atau Anda mungkin pernah ke website online atau apa gitu ya. Ketika lu komplain sesuatu, nanti setelah selesai komplain, si agennya itu akan memberikan suatu apa namanya alamat website untuk lu bisa memberikan testimoni. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan agen kami? Apakah bagus, sedang, atau buruk gitu? Kalau buruk, kenapa? Jelaskan di situ. Nah, sehingga si petugas pajak juga senang. Si petugas pajak memberikan edukasi, dia dapat feedback testimoni yang bagus, dia juga senang dong. Nah, dan testimoni ini bisa dipakai untuk kenaikan kinerjanya si petugas pajak. Wah, luar biasa deh negara ini kalau gua lihat ya. Gitu. Jadi WP dikasihlah kesempatan untuk memberikan testimoni atas hasil pertemuan dengan dengan petugas pajak atau tim pemeriksa atau tim bukper. Nah, disitulah gua rasa akan ketemu sebuah titik di mana sama-sama warga negara ini saling mendukung gitu loh.
maksudnya saling saling patuh untuk, perpajakannya, gitu. Kalau petugas pajaknya memberikan edukasi, dia dapat testimoni yang baik juga senang kan. Sedangkan si wajib pajak dapat edukasi dan dia kasih testimoni yang bagus, juga bagus. Jadi semuanya akan baik gara-gara metode ini dipraktekkan, gitu ya. Jadi kinerjanya petugas pajak tidak hanya dinilai dari penerimaan pajak, tetapi juga dinilai dari, kinerja terhadap kepuasan si customer, kepuasan si wajib pajaknya, gitu, berupa testimoni gitu. Nah, jadi petugas pajak harus fokus pada edukasi, pelayanannya harus ramah gitu. Selama ini kan, ada oknum teman-teman ya, oknum lagi ya gue sebut lagi, oknum yang tidak ramah gitu, yang tidak ramah, yang kasar, yang bahasanya mungkin terlalu kasar gitu, bahkan, cenderung intimidatif. Nah, ini mesti dirubah, pelayanan mesti diubah ramah, persuasif, kemudian edukatif gitu. Nah, ini Bu Sri Mulyani yang kita butuhkan gitu, bukannya marah-marah tentang moge dan sebagainya itu kita nggak peduli sih, kalau gue sih nggak peduli tentang itu. Nah, jadi targetnya apa? Adalah kepatuhan jangka panjang gitu teman-teman, bukan penerimaan pajak jangka pendek. Nah, jadi targetnya adalah kepatuhan jangka panjang. Kalau orang sudah diedukasi, dia sudah paham, dia dapat solusi atas masalahnya, pasti dia akan patuh dong. Dia akan patuh dan akan jangka panjang gitu. Tetapi yang saat ini terjadi adalah orang ditembak pajak jangka pendek dengan berbagai cara yang cenderung biasanya intimidatif. Eee, Uangnya masuk nih, pajaknya masuk, tetapi akibatnya, kepatuhannya menurun. Karena dia merasa, "Ah, gue dicurangin nih, gue dikerjain nih," gitu loh. Nah, by the way ini pesan gue buat wajib pajak teman-teman ya, buat Anda semua teman-teman, Anda gimana nih? Jangan jangan cuma ngomel-ngomel sama DJP dong ya. Anda teman-teman, kita semua ya, Anda dan saya, kita semua harus mulai jadi WP jujur teman-teman ya. Toh kan Anda sudah diampuni ya 5 tahun ke belakang ya di PPS ya. Kan lu sudah diampuni 5 tahun ke belakang di PPS, oke deh mulai sekarang jadilah WP jujur gitu teman-teman. Sesimpel itu kok, ya. Jadi Anda harus siap dengan semua konsekuensi pajaknya mulai tahun 2021. Jangan lagi ada orang punya mindset ya, "Gua dulu salah, tapi 2021 gue terusin deh salahnya deh. Nanti juga ada PPS lagi." Jangan punya mindset seperti itu. Ini akan merusak diri Anda sendiri gitu teman-teman ya. Nah, 2021 Anda harus siap dengan semua konsekuensinya. Sekarang ini kita udah nggak bisa lari, semua data sudah lengkap gitu, udah nggak bisa lari. 2021 tetap harus Anda siap ataupun nggak siap, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Tetapi yang 2020 sudah aman, 5 tahun ke belakang sudah diampuni gitu, kurang apa, kurang baik apa negara ini, ya. Nah, jadilah teman-teman WP yang jujur teman-teman, jujur terbuka apa adanya. Aduh, gue capek ngomong begini sama wajib pajak ya. Masih ada wajib pajak banyak yang menyembunyikan omsetnya, menyembunyikan data penjualannya. Itu kan nggak bisa lari punya, gitu. Sewaktu-waktu akan ketahuan gitu teman-teman ya. Orang pajak itu pinter, gitu. Lebih pintar dari kita semua orang pajak itu. Jadi sewaktu-waktu pasti akan ketahuan. Jadi teman-teman, jadilah wajib pajak yang jujur, terbuka apa adanya ya. Tidak usah ada yang disembunyikan lagi. Anda harus rapi administrasi, rapi akuntingnya, rapi bayar, rapi rapor untuk pajaknya gitu loh. Rapi buat bukti potong nih banyak juga nih. Jangan meremehkan aspek akuntansi dan pajak gitu. Akuntansi dan pajak adalah salah satu pilar yang sangat penting dalam semua bisnis gitu loh. Jadi harus diinvest orang untuk mengerjakan akunting pajak gitu loh. Jangan diremehkan, harus diseriusin ya. Banyak orang masih meremehkan perpajakan dan akunting. Akibatnya apa? Berantakan, kemudian kena masalah dengan pajak, DJP yang salah lagi, gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga supaya sehat jasmani rohani ya teman-teman, supaya Anda tidak dihantui ketakutan berlebihan terhadap, masalah pajak Anda gitu loh. Kalau lu punya yang lu sembunyikan dari pajak, akhirnya kan lu takut gitu, lu takut dengan petugas pajak. Nah, akibatnya apa? Terjadilah yang namanya negosiasi, korupsi dan sebagainya. Kan salah lu sendiri, salah WP sendiri gitu loh. Nah, dan teman-teman juga bisa percaya diri menghadapi petugas pajak gitu. Nggak usah pakai konsultan pajak lagi. Buat teman-teman sudah jujur, sudah terbuka apa adanya, nggak usah ketemu konsultan pajak, nggak usah bayar konsultan pajak, eee, semua kerjain sendiri juga bagus gitu teman-teman. Nggak perlu sampai bayar mahal konsultan pajak kalau kena kasus. Nah, banyak orang tuh udah kena kasus, baru dia pakai konsultan pajak. Bayarnya mahal, belum tentu selesai juga masalahnya gitu loh. Nah, jadi semua dimulai dari niat baik dari Anda sendiri teman-teman ya, Anda sendiri. Niat baik Anda sendiri yang mesti dijaga supaya perpajakan kita rapi, akunting kita rapi, bayar pajaknya bener, gitu. Kalau lu bayar pajaknya bener, lu pede, lu percaya diri, lu nggak takut dengan petugas pajak.
Gitu teman-teman, oke. Nah, kalau Anda masih takut dengan petugas pajak, kita masih ada program lain, ini mau promosi lagi nih teman-teman. Masih ada program siapatakutpajak.com ya teman-teman, dari sampai bulan akhir Maret nih. Maret udah tinggal 4 minggu loh. Kita masih ada program STP atau siapatakutpajak.com sampai bulan akhir Maret, teman-teman. Nah, teman-teman silakan join kalau mau daftar ke www.siapatakutpajak.com. Nanti kita ada grup Telegram buat ngobrol-ngobrol setiap hari, dan kita juga ada live coaching di hari Jumat malam, teman-teman. Jumat malam jam 8 malam, kita ada live coaching sampai tengah malam. Kita ngobrol-ngobrol seputar pajak gitu. Oke, teman-teman. Itu ya hari ini ya, teman-teman. Itu cuman pendapat pribadi gue teman-teman semua itu ya, dan mudah-mudahan bisa membantu negara ini lebih baik. Gue sih pengen negara ini lebih baik ya sebenarnya ya. Gue tidak ada niat untuk menghukum orang atau menjahati orang, cuman niatnya semata-mata untuk kebaikan kita bersama gitu, supaya DJP lebih baik, negara lebih baik, semua lebih baik gitu. Oke teman-teman, itu aja ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya kalau ada perkembangan lagi. Sampai jumpa.